Halo, saya Ramadhani dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Saya akan membahas tentang apa yang dipelajari di mata kuliah Parasitologi Ikan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penyakit pada ikan. Penyakit pada ikan dibagi menjadi dua, yaitu penyakit non-infeksius dan penyakit infeksius. Penyakit non-infeksius merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen-agen non-infeksius, misalnya lingkungan, nutrisi, dan gen. Kemudian ada penyakit infeksius. Penyakit infeksius merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius, yaitu makhluk hidup atau secara biologis, misalnya seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur. Nah, pada mata kuliah parasitologi ikan ini kami membahas tentang parasit pada ikan. Parasitologi berasal dari dua kata, yaitu parasit yang berarti makan di meja orang lain dan logi yang berarti ilmu, sehingga parasitologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang parasit. Bahasannya berupa parasit itu sendiri, kemudian induk semangnya, dan interaksi di antara keduanya. Nah, parasitologi ikan spesifik pada inang yang dibahas, yaitu ikan. Yang termasuk ke dalam parasit adalah hewan, tumbuhan, virus, rickettsia, protozoa, dan sebagainya yang hidup di makhluk hidup yang lain. Parasit sendiri dapat diartikan sebagai organisme kecil yang hidup di organisme yang lebih besar untuk mendapatkan nutrisi. Parasit berdasarkan tempat hidupnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang menginvestasikan dirinya di luar tubuh inang, misalnya Trichodina sp dan Ichthyopteryus multifilis. Trichodina sp dan Ichthyopteryus multifilis dapat ditemukan di permukaan tubuh inangnya seperti permukaan kulit, di sisik-sisiknya, kemudian di bagian operkulum dan sirip. Kemudian ada endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang menginvestasikan dirinya di dalam tubuh inang. Contohnya adalah Lingula intestinalis dan Diphyllopotrium latum. Nah, keduanya ini merupakan parasit yang hidup di dalam usus dari inang atau ikan. Mereka mengambil nutrisinya dari inangnya. Kemudian ada cacing yang dapat merobek usus inangnya ketika overdispersi atau jumlah investasinya melebihi kemampuan inangnya dalam menampung parasit itu. Intinya jumlahnya itu melebihi dari rata-rata, yaitu seperti Radinorhynchus pristis yang dari Acanthocephala. Ketika ia overdispersi, maka dapat merusak atau merobek jaringan ususnya. Kemudian ada penamaan nama sakit yang diakibatkan oleh parasit, yaitu parasitiosis dan parasitiasis. Parasitiosis itu parasit yang hidup di inang, kemudian dia menyebabkan sakit. Penyakitnya disebut parasitiosis. Misalnya penyakit yang disebabkan Trichodina
yang menyebabkan sakit maka disebut trichodiniosis. Kemudian ada parasitiasis, yaitu parasit yang hidup di inang namun tidak menyebabkan penyakit. Apabila misalnya disebabkan oleh trichodina, maka namanya trichodiniasis. Kemudian apa yang dipelajari dan dibahas di praktikum mata kuliah parasitologi ikan? Selain kita membahas tentang teori parasit-parasit yang dibahas pada di kelas, kami juga membahas tentang parasit di praktikum atau yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nah, praktikumnya sendiri kita membahas tentang bagaimana cara mendapatkan parasit yang telah dibahas secara teoritis di kelas mata kuliah parasitologi ikan. Caranya, maksudnya misalnya kami membahas tentang trichodina di kelas, maka di praktikum kami diberitahu caranya mengambil secara langsung trichodina yang sedang hidup di dalam ikan. Nah, dari praktikum sendiri kami mempelajari beberapa cara untuk mengambil parasit. Nah, pada ektoparasit yaitu metode natif atau langsung. Kami dapat melakukannya dengan scraping secara langsung permukaan tubuh inang yang sedang terinvestasi oleh parasit. Kemudian untuk endoparasit dapat menggunakan metode natif dan konsentrasi. Metode natif yaitu secara langsung. Metode konsentrasi yaitu terdiri dari pengapungan dan pengendapan. Kesimpulannya, dalam mata kuliah parasitologi ikan ini kami mempelajari tentang parasit-parasit yang berada pada ikan sebagai inangnya. Kemudian kami juga diajarkan bagaimana secara teknik mengambil parasit yang sedang hidup pada inangnya. Sekian dari saya, Rahmadani dari Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Airlangga.